Akan sangat sulit bagi Persib Bandung untuk mengarungi putaran kedua jika memutuskan tidak merekrut pemain baru. Karena keadaan darurat sekarang mengharuskan Persib Bandung menambah pemain di posisi-posisi tertentu. Menurut Bobotoh, posisi mana yang seharusnya ditambal oleh pemain yang lebih sepadan? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bobotoh, salam dunia. Kemarin Coach Bojan Hodak mungkin mempertimbangkan bahwa dengan datangnya Mang Adon sudah sangat cukup untuk Persib Bandung mengarungi putaran kedua. Walaupun jauh sebelum itu, Coach Bojan Hodak mengatakan bahwa saya sebenarnya ingin meregenerasi beberapa pemain di Persib Bandung atau beberapa posisi. Salah satunya adalah pemain belakang. Bahkan sebelumnya juga, sebelum Mang Adon dikenalkan, manajemen bilang bahwa kita akan menambah 3 pemain baru. Yang pertama pemain asing, dan yang kedua pemain lokal. Maka muncullah nama-nama seperti Rizky Dwi, pemain bek kanan, Dapa Salman, pemain asal Tasikmalaya yang bermain di PSM Makassar yang posisinya sebagai center back. Muncul juga nama Pets Butuan yang itu bahkan disebutkan langsung oleh Pak Haji Umu yang dimana katanya prosesnya 70%. Walaupun waktu itu juga kan saya bahas setiap kemungkinan 0,01% pun itu tetap kemungkinan. Bisa saja jadi, bisa saja nggak jadi. Nah, kemarin-kemarin memang Coach Bojan Hodak yang mengatakan bahwa sesuai kebutuhan strategi hanya Mang Adon saja yang cukup masuk ke Persib Bandung. Karena kalau seandainya banyak pemain yang masuk, ditakutkan, ini menurut kata Coach Bojan ya, ditakutkan malah mengganggu skema Persib Bandung yang memang sudah bagus sekarang. Saya setuju akan hal itu, tapi mungkin masukan-masukan dari Bobotoh juga, termasuk saya yakin pertimbangan manajemen dan juga pelatih seharusnya menambah beberapa pemain bukan untuk pemain inti tapi pemain pelapis, karena akhirnya tidak ada yang tahu Deddy Kusnandar cedera, Jaldi Hehanusa udah jelas cedera, itu sebabnya kenapa mengambil kembali Jalnando, dan yang terbaru Rahmat Irianto cedera juga. Ditambah kerasa banget di lini belakang kalau seandainya Nick Weaver atau Gustavo Polanco tidak bisa bermain karena akumulasi kartu, otomatis sepadan pelapisnya tinggal menyisakan Victor Igbonepo, Bang Jope, dan Kakang yang posisi sebagai benar-benar center back. Sementara Coach Ijan ini tuh bisa dibilang buah si malakama, karena Coach Ijan itu di sisi lain menggantikan posisi Deddy Kusnandar, tapi di sisi lain juga menjadi pelapis untuk center back. Jadi kaditu kadir ya, kalau seandainya Mark Locke, Adam Alis, dan Tyrone Delpino tidak bisa bermain, otomatis hanya menyisakan Rahmat Irianto awalnya. Itu pun udah bisa dibilang dipatenkan di kanan. Otomatis menyisakan Coach Hijan dan juga Azikri, pemain muda, serta Beckham Putra mungkin yang bisa bermain di posisi sebagai playmaker atau pemain tengah. Tapi Beckham juga masalahnya udah dipatenkan juga di posisi sayap. Jadi kalau seandainya antara back ada akumulasi kartu Gustavo atau Nick, otomatis biasanya Bojan Hodak langsung merubah formasi yang tadinya 4 back menjadi 3 back. Yang Coach Jan diturunkan ke situ. Otomatis pelapis di tengah hilang nih. Hilang. Benar-benar Adam Alis dan Mark Locke dan sisa Azikri nantinya. Jadi ini jadi agak susah juga gitu untuk sekarang. Ditambah Rahmat Irianto, pemain yang bisa bermain di berbagai posisi sama bagusnya, harus cedera juga. Yang sampai saat ini saya belum tahu cederanya itu separah apa dan harus absen berapa lama. Tapi tentu kita berharap tidak absen terlalu lama dan cederanya tidak terlalu parah juga. Inilah yang menjadikan laga setelah PSBS Biak, di mana kabarnya manajemen Persib Bandung melakukan rapat dan bersiap-siap untuk merekrut 1 atau mungkin 2 pemain lagi. Sebenarnya kalau dibilang dibutuhkan sekarang butuh berapa ya, butuh 3 sih sebenarnya kalau menurut saya. Center back kanan karena Irianto cedera, dan juga pemain penyerang sayap lokal tentunya ya. Dan karena kemarin Yan Kurnia tidak bisa memberikan kontribusi terbaiknya, Febri Haryadi cedera, Cio tidak main, Beckham tidak main, dan juga nanti Mang Adon harus menyesuaikan dengan
regulasi pemain asing berapa yang bermain di tengah lapangan, itu kan jadi pikiran Coach Bojan juga. Bahkan menaikkan Zulkifli, salah satunya tujuannya yaitu agar penyerang sayap bisa diisi oleh beberapa pemain atau pelapisnya ada kalau seandainya pemain inti seperti Beckham dan Chiro tidak bisa bermain. Makanya idealnya, kalau menurut saya pribadi, idealnya 3 pemain lagi sudah sangat ideal. Yang pertama posisi center back, yang kedua bek kanan, yang ketiga penyerang sayap. Dan kalau seandainya kita berbicara tentang 3 nama di posisi ini yang sebelum-sebelumnya sudah sangat-sangat terdengar, ada nama Dava Salman, baru 22 tahun. Jam terbangnya bagus di PSM, asal Tasikmalaya. Itu posisinya sebagai center back. Apalagi ini asli Jawa Barat ya. Biasanya kalau orang Jawa Barat itu mual hese lah gitu untuk bisa memainkan pemain, untuk merekrut pemain ke Persib Bandung. Biasanya gercep karena memang impian rata-rata pemain Jawa Barat adalah bermain di Persib. Walaupun tentu kayaknya dengan skema peminjaman sepertinya atau ditebus. Karena kalau kita berbicara ditebus, dari 3 pemain ini, jika kita juga tarik benang merah tentang budget yang ada, yang dimana di awal-awal kita tahu budget Persib Bandung untuk merekrut pemain di putaran kedua ini sekitar 5-6 M. Sudah terpakai kurang lebih 3-3,5 M buat Mang Adon. Nah itu kan tersisa 2 M lagi lah, anggap kita bulatkan 2 M lagi. Cukup gak buat ngambil 3 pemain? Kalau nebus, si Jiun mah mungkin bisa. Tapi sisanya ya pinjam kalau menurut saya. Cuma masalahnya, apakah pemain-pemain ketiga pemain ini akan dipinjamkan? Karena sangat dibutuhkan juga oleh tim-tim yang ada sekarang. Rizky Dwi paten di Solo, Dava Salman lumayan di PSM Makassar. Persbutuan agak sedikit kurang mendapatkan menit bermain. Tapi harus diakui beberapa kali permainan Malut ketika buntu memasukkan patch cukup bagus juga. Apakah bisa dipinjamkan juga? Nah itu kan jadi pertanyaan juga untuk kita. Jadi ada 2 pertanyaan besar nih sekarang. Jika butuhnya 3, bisakah 3-3-nya dengan budget yang ada? Jika harus meminjam, akankah dipinjamkan? Jika hanya 1, posisi mana yang sekarang genting banget di antara 3 itu? Penyerang sayap, back sayap kanan, atau center back? Nah itu kan jadi pertanyaan juga. Yang mudah-mudahan aja di 2 hari ini, mungkin ya 2 atau mungkin 1,5 hari ini, manajemen benar-benar senyap, mudah-mudahan benar-benar memutuskan keputusan terbaik untuk Persib Bandung. Itu yang paling penting, karena saya yakini keputusan apapun nanti, ngambil pemain, entah itu pemain yang tadi saya sebutkan atau pemain lain, atau tidak jadi ngambil pemain pun, saya yakin itu hasil berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dari pihak staf kepelatihan dan juga manajemen Persib Bandung, yang kita tentu harus hargai dan kita juga harus dukung keputusannya, karena terkadang ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Contoh kalau bobotoh, termasuk saya pribadi, idealnya kan sekarang ngambil 3 pemain lagi lah untuk posisi-posisi yang tadi agak lebih sepadan kalau seandainya pemain-pemain inti tidak bisa bermain karena cedera atau akumulasi kartu. Tapi kita kan nggak tahu juga kondisi manajemen sekarang, atau budgetnya nggak ada misalkan, atau budgetnya ada tapi pemainnya nggak nemu karena pemain bagus sekarang lagi dibutuhkan karena sekarang adalah pertengahan musim bukan akhir dan awal musim, atau harus ngambil dari Liga 2 dari tim mana, pemain yang mana juga. Karena kan kalau Liga 2 ya otomatis pemain-pemain berkualitas secara teori ada di tim-tim yang udah masuk ke menuju final lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini kan pertanyaan besar, tapi yang jelas kita dukung dan lihat saja nanti akan seperti apa keputusan Persib Bandung. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.